Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fainal asdaqal hadisi fi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassaral umuri muhdasatuha wa anna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Wa bisanadil mutasili ilal imami mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa adaman abihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kasurat dzunubul abdi, apabila sudah banyak dosa seorang hamba dosanya udah banyak, gimana cara menghapuskan dosanya? Falam yakul lahu min amal, karena amalnya tidak cukup untuk menghapuskan dosanya udah banyak, amal ini belum cukup. Mayukafiruha, dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Ibtalahu, diuji sama Allah, dosanya banyak, diuji sama Allah. Bil husni, dengan kesedihan, dengan kena paku, dengan kena duri kakinya, dengan kehilangan barang yang dia cintainya, dengan capek habis mencari nafkah, itu menghapuskan dosa. Jadi kalau kita ketusuk duri, berarti Allah telah menghapuskan dosa kita. Al-humma lailatin aw naharin kafaratus sana, demam panas semalaman menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi kalau Allah berikan kita musibah, itu berarti Allah ingin mengikis dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita sakit gak mau, iya. Beras sakit itu menghapuskan dosa. Satu sehari semalaman doang menghapuskan dosa 1 tahun. 2 malam 2 tahun. 3 malam 3 tahun. Mau? Oh enggak. Padahal menghapuskan dosa, padahal iya. Iya, seminggu ya gak mau. Iya. Ini cara Allah menghapuskan dosa bagi hamba yang udah banyak dosanya. Dengan sholat belum habis dosanya, dengan puasa belum habis juga dosanya, dikasih ujian berupa sakit, kesedihan, jangan stroke siang ya, stroke kesian ya. Kalau stroke saya bilang ringan, yang tersekontener itu baru berat stroke ya. Stroke kamu sekontener berat mana? Sekontener duit, dan stroke ringan stroke ya, yang berat sekontener. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiru zamani, apabila sudah sampai akhir zaman. Kita nih sekarang sudah berada di akhir zaman. Kenapa? Karena nabinya sudah nggak ada lagi. Andai kata ada nabi muncul, itu nabi palsu. Nabi kita sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Berarti sekarang kita sudah berada di akhir zaman. Karena kiwamu dininas adalah ukuran agama manusia, wa dunia, dan ukuran dunianya ada rohimah wa dananir, dinar dan dirham. Artinya orang pikirnya uang. Terus sekarang tuh orang yang beragama pola pikirnya uang. Iya. Diundang ceramah dikasih 2 juta ngamuk, besok agak lagi datang, biasa 5 juta, kan begitu kan ya. Itu namanya ukuran udah dunia. Itu akhir zaman. Pengen menjadi pejabat ya, terus dengan segala cara. Kenapa? Udah masuk, udah jadi, gimana uang yang kepala saya keluarin balik lagi. Tuh kan begitu jadinya. Ada ustadz masuk istana jadi berubah hukum. Itu dunia kan, segala-galanya ukurannya dunia. Ini akhir zaman, apa aja diukur dengan dunia. Agama diukur dengan dunia, ya Allah. Apa ini agama yang gaji Allah, bukannya pengurus kasih segini, kan Allah kasih yang lain lagi, begitu.
Kalau kita ikhlas, yang undang banyak. Tapi kita nggak ikhlas, nggak ada yang undang lagi. Coba aja tahlil ceramah dikasih 500 nampok, besok sampai undang lagi dia nampok itu kan ya. Ada nggak begitu? Ada aja, masya Allah ya. Jadi ukurannya adalah dinar dan dirham. Apa aja diukur dengan dunia? Ada apa aja diukur dengan duit? Sekarang orang sekarang ngapain aja dengan duit ya? Teman dekatnya diduitin juga, iya. Teman dekatnya tapi aja diduitin. Itu zaman sekarang tuh, ya. Wa tabarani. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kalau ada yang meninggal anak kita, kita memuji Allah. Kenapa? Karena memang anak kita punya Allah, bukan punya kita. Iya, kita macam bikin doang. Iya, hasilnya kos-kosan udah ya. Semuanya Allah yang tentuin kan ya. Ada yang jadi, ada yang kagak kan ya. Pengantin baru hampir 5 tahun dari pengantin baru, hampir 5 tahun Allah belum kasih kehendak punya anak ada. Iya, baru pengantin baru langsung ada juga Allah kasih. Kayak saya pengantin baru, begitu saya nikah malam bulan Januari langsung hamil istri saya. Jadi Januari tahun itu nikah, Oktober tahun itu lahir. Jadi 1 tahun langsung lahir. Kenapa? Allah mau kehendaki begitu. Ada orang yang lama 7 tahun, 5 tahun. Nah ini memang tentunya Allah. Nih kata Allah, idza mata waladu abdi, apabila meninggal anak seorang hamba. Kalau Allah Ta'ala li malaikati, Allah pun bertanya kepada malaikatnya. Malaikat yang tugasnya mencabut roh siapa? Malaikat Israil. Malaikat Israil datangnya nggak pakai ngabarin, tapi sekali datang langsung jadi. Iya, ke rumah ibu langsung mati. Ya, nggak pakai ngabarin dia. Nggak pakai ada orang ya. Datang ke rumah Setiman langsung mati. Datang ke rumah saya langsung mati. Kenapa? Itulah kedatangan Malaikat Israil tanpa diundang, tapi pasti. Apa kata malaikat? Qabattum walada abdi, sudahkah engkau mencabut arwah anak hambaku? Fayaquluna na'am, ya Allah, aku sudah cabut nyawa anak seorang hambamu. Fayaqulu, kata Allah, qabattum samrata fuadi, apakah kau telah mencabut rohnya, jantung hatinya? Kan jantung hati yang namanya anak kan buah hati ya. Sudahkah kau cabut buah hatinya? Na'am, ya Allah. Fayaqulu, kata Allah, Maza qala abdi, apa yang dibilang oleh hambaku apa? Begitu kau telah mencabut anaknya, orang tuanya bilang apa? Gitu maksudnya. Kan ada begitu mati orang tuanya nangis, ya menderita, merau-merau, kagak nerima anaknya mati, atu-atunya lagi, kan kagak terima. Ditanya tuh, apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Fayaquluna, mereka bilang hamidaka, mereka memujimu ya Allah. Wastarja, dan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua kita mati di depan kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nangis. Biarpun kita nangis sekencang-kencangnya nggak bakal bangun. Iya, orang yang udah mati guling-gulingan nggak bakal bangun, yang udah mati udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Ini Pak, kalau seorang punya anak kecil-kecil 3 mati akan menjadi penghalang daripada neraka. Kalau kita punya anak kecil mati 3, ibu saya 4 yang mati itu masih kecil-kecil, tahun lagi 4 jadi 8. Ibu saya punya anak masih kecil-kecil udah mati 8 orang. Yang itu 8 orang jadi berapa? Kalah kesebelasan ya, kalah 11 kan ya, 12 ya, 8, 16 saya punya saudara tuh ya. Itu dari bini pertama 16, bini kedua 3, jadi 19 orang tuh anak orang tua saya. Ada yang meninggal tuh masih kecil, nah itu tabungan tuh, tabungan di sorga ya. Apa kata Allah? Karena ini orang tua anaknya meninggal, dia bilang innalillahi ibnu li abdi baitan fil jannah. Tolong kau bangunkan sebuah rumah di surga. Tuh, bagi orang tua yang anaknya mati tapi dia nggak sedih, dia bukan nggak sedih, nggak meraung-raung, nggak merata, sedih, nangis pasti.
diambil diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan alhamdulillah. Tuh maksudnya apa? Daripada dia lama sakitnya kan kesian ya. Ada nggak orang sakit nggak mati-mati, ada kan? Kesian kan? Nah lebih baik mati dah. Bahkan kata anaknya, malu kamu masih mati mak gitu. Udah kecapean, udah kecapean ngurusin apa namanya, nggak anak dikit dua gantian capek dan udah begitu ya. Ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga, wasamuhu baital hamdi, namanya rumah pujian. Ada rumah Tuhan di surga yang terbuat daripada yakut yang merah. Rumahnya tuh bahan-bahannya yakut yang merah. Buat siapa? Buat orang tua meninggal anaknya, dia mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia memuji Allah. Bebannya sedikit kurang, itu maksudnya. Nah, memang punya Allah, kalau punya kita. Kapan Allah ambil, diambil sama Allah. Ada pengantin baru tidak kabur, langsung mati perempuannya. Ada kan ya di YouTube ya. Baru bilang saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Perempuannya tiba-tiba tergeletak mati. Itu namanya ajal, kita nggak tahu. Ajal kita nggak tahu kapan datang dia, lagi ngapain kita datang. Ada ngasih obat di apotek, tiba-tiba jatuh ke bapak-bapak, mati. Ada yang lagi di motor, tangga saya di motor, berhenti, lagi jatuh langsung habis. Itulah al-mautu yatibak tatan, kematian terkadang datangnya mendadak. Tapi itu nggak ada jaminan surga. Tapi yang menjaminan surga lagi duduk di masjidmu mati, rohnya langsung di surga. Mau? Oh gak juga mesti. Oh maaf berarti lagi ibu mati ya. Lagi ngaji mati. Langsung ke surga pun kita pun masya Allah luar biasa. Oh langsung ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan," apabila mati manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Berarti mati. Kita punya roh enggak? Punya. Apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti mati. Yang bernyawa bukan manusia doang, manusia, hewan, tumbuhan, ya, malaikat, jin, itu semuanya punya nyawa. Tapi mereka pasti mati. Ini kita mati nih. Iza matal insan, apabila mati manusia, in qata amal, putus semua perkara di dunia. Putus jatuh, kecuali 3 yang mau kita bahagia. Illa min salasin, kecuali 3 yang menjadikan kita bahagia, terus mengalir pahalanya. Walaupun kita udah mati, walaupun kita udah di dalam kubur, terus aja pahalanya mengalir. Apa? Sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Yang mana? Nih, siapa yang pernah nyumbang hamba, selama hamba berada di musola dan musola selalu dipakai, selama itu pula pahalanya ngalir, walaupun dia udah mati. Nih yang nyumbang yasin, yang nyumbang jam tangan, jam jam dinding, ya, yang nyumbang lampu. Cuma kalau lampu mati selesai amalnya, putus lampunya udah habis, kan udah nggak pakai lagi. Jam dinding ngaco, udah mati tuh, habis pahalanya udah ya. Nanti jam dinding, ya, berarti habis pahalanya. Berapa tanemin sedekah dari yang awet? Mana yang awet? Semen, besi, ya, walaupun 1 sak. Seperti walaupun 1 pengki, seperti pasti walaupun 1 pengki, selama itu ada di musola ini, selama itu pahalanya mengalir, walaupun dia udah mati. Tapi jangan coba-coba mengikut ukit, gak ada pahalanya, habis pahalanya. Lewat alikmah. Dulu gua pernah nyumbang sini nih, semen 1 sak, habis pahalanya. Padahal udah lama pada ngalir, gara dia ngomong, habis pahalanya. Kalau sedekah-sedekah aja gitu maksudnya, jangan perlu diungkit-ungkit. Itu namanya sama aja menghapuskan pahalanya lagi udah ya. Guru saya cerita, guru saya lagi ngajar begini. Jadi ini ada orang, dia sendirian waktu itu, dia bawa mobil, masih lagi dibangun. Ditanya, ini berapa Pak kekurangannya Pak? Kekurangannya tinggal 78 juta. Baik Pak, ini uangnya Pak, apiin tahun 2000. Kan cukup 78 juta, cukup. Nah,
Begitu cukup selesai udah tuh. Berapa tahun kemudian, 7 tahun kemudian, dilewat lagi tuh sama supirnya. Lewat masjid dibilang gini, dulu tuh saya pernah, ya saya rapiin itu. Dulu kan belum rapi, saya rapiin tuh sama 7 tahun. Kata langsung habis pahalanya udah. Ngomong sama supirnya, dia ngomong, supirnya nggak tahu apa kan ya. Dulu saya ini yang rapiin masjid ini nih, udah rapi dulunya. Ya Allah. Banyak kayak yang kayak gitu, banyak kayak gitu. Mana orangnya? Oh, di sono. Orang sono pun pindah kali. Pindah sini. Itu yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ingat Pak, ilmu bukan tugas ustaz doang kok. Antum juga bisa ngajarin anak kita Fatihah, anak kita sholat, bisa Fatihah gara-gara kita. Selama itu anak baca Fatihah, selama itu pula kita mendapatkan pahalanya. Di sini ada yang ngaji pengajaran anak-anak ya. Siapa yang ngajar? Siapa aja? Ya Pak Siduman, siapa? Pak Rahman, Pak Tono. Berdua. Pak Satriman, Pak Rahman, siapa lagi? Faisal, Tete, berarti perempuan. Nah, selama itu anak yang diajarkan Pak Satriman, pas udah mati, itu anak bisa baca Quran dari beliau, dia tetap mendapat pahalanya walaupun sudah mati. Masya Allah, luar biasa. Tuh kita ngajar Iqra adalah ilmu yang dasar banget tuh. Kan nggak mungkin kalau dia bisa baca Quran dari Iqra, kan nggak mungkin kan ya. Pasti kalau dulu dasarnya dulu. Jadi muliakan ilmu yang ngajarin kita alim-alim tertentu, ulama yang betul-betul kita hormati. Bukan ulama yang kita undang, kita cuma datang saja pulang lagi. Ini yang ngajar tiap hari, yang ngajar Iqra, gara-gara dia anak kita bisa baca Quran. Ya Allah, saya gini Pak, saya itu malam Senin pengajian baca Quran aja dah. Itu orang tuh mantan orang yang nggak benar. Ibunya kesel, ibunya tiap hari nangis di ibunya, kelakuannya kurang bagus. Allah kasih ngaji tuh, ngaji, Allah percaya, dipercaya disuruh ngaji kubur. Itu orang tuanya girang banget, tadinya nggak bisa apa-apa. Jangankan guru kabur, Alif yang mana kagak tahu. Alif mana Ustaz Alif? Alif kagak tahu. Banyak kagak tahu. Sampai bisa ngaji, sampai bisa dipercaya ngaji di kubur. Ibunya setiap ketemu saya ngasih duit, setiap ketemu ngasih duit, karena dia merasa gembira banget. Anaknya bisa berubah 100%. Itu kan gara-gara Quran. Makanya selama Quran dibaca, siapa yang ngajarin? Yang ngajarin dapat pahala, gitu maksudnya. Jadi kita jangan pelit sama ilmu. Ada yang minta ajarin gitu maksudnya, jangan diajarin, jangan ya. Tapi kita dengan catatan ikhlas ngajarnya. Apalagi awaladin solid, dia pulau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tetangga ingat sama kita waktu mati mungkin sampai 7 hari. Iya. Sampai pada saya kalau diundang, pada saya kalau enggak ingat udah. Sampai 40 hari kalau diundang, kalau diundang kagak ingat kita. Yang ingat sama kita anak yang soleh, dan soleh itu benar-benar tabungan kita di akhirat. Kapan anak sholat dia baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kapan dia baca Quran tiba-tiba terang kuburan ibunya. Kapan dia sholat berjamaah tiba-tiba sejuk dia punya kubur orang tuanya. Itu gara-gara anaknya tuh. Anak gak ada bekas, kan dia gak ada bekas anak. Semuanya kuku sampai mati tetap anak. Tapi kalau istri ada, mantan istri ada kan ya. Guru gak ada bekasnya dulu. Guru SD, guru SMP. Itu bekas guru gua tuh jangan, dosa. Itu guru saya di SD, gitu. Itu guru saya di SMP, jangan tuh Pak bekas guru saya. Enggak, itu gak ada bekasnya ya. Ada yang pernah bekas guru tuh? Ada juga ya, jangan. Itu gak boleh, itu guru kita orang yang mulia. Kan gara-gara dia kita ke SMP, kita ke SMK, kita kuliah. Kan gara-gara guru kita dari SD kan ya, yang bimbing. Jadi nggak ada bekas guru. Nah, ini anak yang soleha dan soleh, dia selalu menjadi pahala yang mengalir buat orang tuanya. Pasti namanya orang anak yang soleh, pasti nama orang tuanya tidak pasti. Kalau yang laki-laki dia jarak ke kubur orang tuanya, ya dia bacakan Yasin, dibacakan tahlil, dia doain. Itu anak yang soleh dan soleh. Coba orang yang nggak soleh, jangankan ziarah ke kuburnya, doain kan gak bisa bagaimana caranya. Iya,
Pak, gimana caranya Pak mengirimin doa? Kalau nggak bisa bahasa, udah bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya kirimkan surat Fatihah buat orang tua saya. Sebut namanya Al-Fatihah sampai. Emang sampai Pak? Emang nggak ada percaya kagak? Kalau nggak percaya mati dulu. Kita pakai gitu ya. Iya, waktu dulu ada percaya itu. Paling kan Fatihah dari lari Fatihah. Anda kan akhirnya pernah ngirimin Fatihah buat si pulang. Tuh Anda nggak pakai baik lagi? Nggak ada, berarti sampai berarti. Kan nggak baik Fatihah kita kirimin. Berarti sampai berarti. Iya. Tuh katanya kagak nyampe. Saya pernah apa? Dibilang gini, apa kenapa doain orang mati? Emang enggak, mau nyampe Pak? Nyampe. Saya kalau kagak nyampe, nggak baik. Kalau Anda bilang kagak sampai, saya bilang gini, Bapak kamu siapa namanya? Pulang gitu. Ini saya doain ya kalau nyampe. Ya Allah, jadikanlah kubur bapaknya banyak ulurnya, jadikanlah kubur bapaknya banyak barangnya. Jangan dong Pak, jangan nyampe. Gimana? Berarti kan nyampe. Ya kan ya? Kalau kata doa ini saya doain orang tua kamu kagak terima. Oh baru gitu, oh berarti sampai gitu maksudnya. Kalau Pak kan, saya kan jangan marah berarti kan ya, dosa marah. Jadi kalau kubur bapaknya banyak ulur, ya banyak kali jengking, ada bara apinya untuk bapaknya ini ya Allah. Gitu saya bilang di mana? Berarti sampai berarti dong ya. Kalau anak kagak dia kagak nyampe, kagak mati, kagak bakal nyampe gitu kan ya. Dan di mana berarti kan sampai, berarti ya. Tiga perkara yang pahalanya mengalir sampai kita mati. Yang pertama amal jariah kita di masjid ke, di musola ke, di majlis taklim ke, di madrasah ke, di pondok. Yang penting selama itu dipakai dan berdiri pahalanya mengalir. Kalau kita ngamal sesuatu yang agak lama, sesuatu hidupnya sampai situ pulang kita punya pahalanya. Kita punya duit beli lampu putus selesai, putus juga pahalanya gitu hasilnya. Kita sumbang dia begini rusak, tapi selesai pahalanya gitu hasilnya ya. Dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah kalau rame-rame jangan lebih pilih walidaya, jangan diaminin. Ada imam tiga ganti. Robi fili wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira, jangan diaminin buat orang tua dia doang. Kita kagak dapat orang tua kita. Apa yang aminin? Maksudnya Robi filana wali daina warhamhuma kama rabbayana sigoro itu jamak sogir ya. Itu kita doa kalau doa kami. Roh Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza nazara ahadukum ila man qudila alaihi min filmal, apabila Anda melihat orang yang lebih tinggi daripada hartanya, lebih banyak hartanya daripada kita, wal khalqi dan penciptaannya, falyanzur ila man huwa asfala, lihatlah yang di bawahan kita. Kalau kita lihat masalah dunia ke atas, kita gak pernah bersyukur. Tapi kalau kita ke bawah kita pasti bersyukur. Lihat ke atas, dia udah punya motor. Kapan gua punya motor? Gitu akhirnya. Begitu kita motor dia punya mobil. Wah punya mobil ya gimana sih punya mobil? Tapi punya mobil dia bikin rumah baru. Wah dia punya mobil gimana gua punya rumah baru? Terus dia nggak pernah bersyukur. Dia bikin rumah tingkat 2, dia bikin tingkat 3. Dia bikin tingkat 3, dia bikin tingkat 4. Dia bikin tingkat 4, dia kehabisan modal. Kenapa? Karena pengen begitu terus ya. Ini nggak ada berhenti tidak bersyukur. Tahu nggak kalau kita lihat ke bawah kita bersyukur. Alhamdulillah saya punya mobil. Tetangga sebelah punya motor. Mobil bisa keluarga rame-rame kan ya. Motor kan minimal berdua. Itu mesti pakai helm mana-mana ya. Tapi motor ada kelebihannya. Waktu hujan kagak kepanasan. Waktu panas kagak kehujanan. Itu motor. Lagi hujan udah kepanasan, iya. Paham berarti ya. Itulah kelebihan motor itu. Iya kan gitu lah makanya. Kita jalan yang motor panas, cuaca agak kehujanan, iya. Begitu kita jalan kehujanan, agak panasan. Pulang ke motor. Jadi yang punya mobil bersyukur, punya mobil nggak kehujanan kepanasan. Yang punya motor pun bersyukur, alhamdulillah punya motor jadi cepet. Ya kemana-mana kan selap bisa.
Daripada punya sepeda lama genjot, lama-lama betis kayak bubuk ya, betis gede kayak bubuk ya. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tangga sebelah jalan kaki, kemana-mana, kayak bebek dia punya iniannya, punya apa namanya? Dia punya tapak kaki, jalan mudah, alhamdulillah. Ini gak punya sepeda. Iya, tapi yang jangan pun bersyukur alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kesetruk mana-mana. Di rumah aja, ya dia bisa ke roda aja, kan bersyukur dia kenapa? Ke bawah melihatnya. Kata Esther, alhamdulillah masih hidup, dan mama mati baik lagi ya, mama mati itu tangga baik lagi. Jadi kita bersyukur, kenapa? Karena lihatnya ke bawah, jangan sekalian ke atas, nggak bakal bersyukur. Pengennya seperti dia, seperti kapan kita bersyukur kepada Allah. Makanya tuh kalau pengen rezeki ada aja bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la sekulaknya zaidah. Inna azabi sadidun asalnya, tapi tambahin di dalam zaidah. Inna azabi la sadid, sangat pedih namanya siksaan bagi orang yang kagak bersyukur. Ya kita bersyukur nih, kita masih bisa makan 3 kali sehari, ya kan ya, bersyukur. Gimana orang yang sedang mendapat musibah, ya. Terus sekarang tuh di Los Angeles tuh, Masya Allah, neraka membara, ya. Di Amerika neraka membara, mereka menjadikan Timur Tengah neraka. Orang kiri neraka jadi negaranya tuh, Masya Allah. Habis dalam hitungan dunia, ya Allah. Ternyata tuh ada tuh videonya. Sebelum kejadian tuh api dari langit langsung turun, bukan dari ledakan kompor, bukan dari langsung kiriman dari Allah. Masya Allah, itu luar biasa. Itu kan kita bersyukur alhamdulillah negara kita aman. Gitu maksudnya, bersyukur kita tadi ya. Itulah namanya kita mesti menjadikan diri kita selalu bersyukur. Kalau pengen panjang umur, kalau pengen banyak rezeki, selalu bersyukur. Kenapa? Karena kita semuanya sesuai dengan keinginan Allah. Ini kita duduk di sini nih, kan izin Allah. Iya. Kalau semuanya Allah izinin, kagak muat musola. Iya. Ini kan berat, duduk segini berat, jalan agak berat, kan kita bisa hidup doang, tapi berat. Nah, pahalanya gede soalnya. Duduknya Anda satu saat di majelis ilmu, khairun laka antusolya arba rakaat tatawuan. Duduknya Anda satu saat di majelis ilmu lebih baik daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, 1000 rakaat sunnah. Si Sobri pernah gak sembahyang 1000 rakaat? Pernah gak? Sembahyang 1000 rakaat pernah gak? Gak pernah. Aku pernah gak, Bung? Gak pernah. Sama ya. Siapa yang puas 1000 rakaat ya? Siapa yang puas 1000 rakaat ya, Pak? Tapi pahalanya dari kita. Iya ya Allah, makanya nih berat, makanya namanya orang yang begitu berat. Emang kenapa? Man salaka tariqan ila majlisil ilmi salakallahu tariqan ila jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya ke tempat ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Mudah banget. Emang kenapa? Ya karena ini nama-nama surga soalnya. Ya semua bermuara daripada ngaji. Mau ngapain pasti ngaji. Iya. Dia sembahyang, ditanya ada berapa rakaat sembahyang maghrib? 3. Dari mana? Kan dari ngaji. Iya. Anda tahu lam ketemu lam jadi gobi guna, dari gobi laguna. Dari mana? Dari ngaji. Semuanya bermuara daripada ngaji. Makanya dalam kata Ibnu Islam, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu akmaluhu mardudatun la tuqbal. Semua amal ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu bukan diterima, ditolak oleh Allah. Sudah ada ilmunya. Anda puasa, berapa bulan puasa? Gak diterima puasa kita. Sepuasa nih Ramadan ya, tinggal 1,5 bulan lagi. Ini kan tanggal 15, berarti kan dengan 1,5 bulan ya. Masa apa tinggal 1,5 bulan kita menghadapi bulan Ramadan. Kalau ditanya berapa rukun puasa, ingat cuma 2. Yang pertama niat, kedua imsak, udah 2 doang. Apa yang membatalkan sholat, puasa? Ya saya kagak tahu, boleh terima puasanya. Tidak tahu lah kalau puasa apa aja. Kan dengan ilmu. Yang membatalkan puasa ada 5. Bukan ada 5. Yang pertama makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja,
berhubungan intim suami istri siang hari dengan sengaja, berarti 4. Ini yang membatalkan puasa. Ada lagi yang membatalkan pahala puasa. Emang sama, emang beda-beda banget. Kalau batal puasa, dia mesti kodok di luar Ramadan. Tapi kalau batal pahalanya dia nggak kodok, cuma pahalanya nggak ada. Jadi itu dia sah, puasa sah, tapi beda pahalanya. Kamin sholimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atasu. Berapa banyak orang yang berpuasa cuma nahan lapar, nahan haus, nahan capek, nahan lelah, tapi gak ada pahalanya. Kenapa? Karena 5. Yang pertama al-kazib, berdusta. Tuh lagi puasa berdusta. Tuh berdusta, bohong lagi puasa. Yang kedua an-namimah, ngadu mengadu. Orang diadu, jaket diadu, ikan cupang diadu, ayam jago diadu, lagi puasa, batal pahalanya. Ingat pahalanya, bukannya puasanya bukan. Yang tiga al-ghibah, menceritain orang kejelekannya. Lagi puasa pulang sembahyang subuh ngomongin orang, yang diomongin yang agak bener, omongin yang bener boleh. Ya Allah tuh si pulang ya lagi puasa nih, ngajinya rajin banget, Quran udah 5 juz semalaman, itu boleh kita omongin ya, namanya kebaikan. Tapi kalau kejahatannya hilang pahala kita. Yang keempat al-hasad, apa namanya, al-kazib, berdusta. Yang kedua an-namimah, ngadu mengadu. Yang ketiga al-ghibah, menceritain kejelekan orang. Yang keempat an-nazaru bisahwat, memandang dengan pandangan penuh nafsu. Lagi puasa ke pasar ada perempuan pakai angkot pendek banget, dilihatin aja bahannya. Lagi puasa padahal ada begitu ada. Mana orang mana? Lagi puasa lihatin rumah perempuan yang bukan mahramnya, itu nggak ada pahalanya ya. Yang kelima sumpah palsu. Demi Allah Pak ini barang baru datang, padahal udah lama datangnya. Demi Allah ini barang baru, cakep, manis, ini jeruk, duku manis. Ada dia bohong lagi puasa, nggak ada pahalanya udah. Kenapa? Karena melanggar yang 5 perkara. Itu namanya tahu ilmunya gitu hasilnya. Sholat yang membatalkan apa, rukun sholat apa, mesti kita tahu. Ya kita kagak sembarangan, kita kagak biar kita diterima kita ibadah kita, karena kita tahu hukum-hukumnya. Ini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, Allah mengampuni dosa guru-guru kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang berlimpah. Agar Allah izinkan kita menginjakkan kaki di Mekah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah, serta berziarah ke makam Rasulullah. Andai kata kita meninggal dunia, semoga meninggalnya kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhul, wa na'udzubika min ghalabati dini wa qahri rijal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan bisihah wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.